Oke, karena tadi sudah belajar, coba saya pengen tahu sampai di mana kalian memahami materi energi dan perubahannya. Nanti yang bisa langsung angkat tangan sebutnya apa ya? Dari mana sih sebenarnya sumber energi yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk memasak? Ayo angkat tangan. Saya. Ya, silakan sebutkan nama deh. Oktaviana Dewi. Ya, apa? Dari mana? Dari gas LPG dan kayu bakar. Ya. Yang lainnya? Betul enggak? Nah, jadi apakah masih ada di rumah sampean menggunakan kayu bakar? Masih. Ya, jadi itu salah satu contoh sumber energi alternatif yang digunakan. Kedua, sebutkan sumber energi alternatif sebagai bahan pengganti bahan bakar. Ya, sebutkan apa? Ya. Contohnya dari matahari dan angin. Bikin apa lagi? Energi matahari dan angin. Ya, energi. Apakah hanya energi matahari sama angin saja? Ada dari apa lagi? Air. Ya, bisa. Satu lagi ya. Satu lagi. Nah, Indonesia kan terletak pada daerah yang akan tropis, sehingga sumber energi di sini melimpah. Lah, kira-kira di daerah sampean apa sih sumber energi alternatif yang ada? Bu, ya, silakan. Itu ada matahari, angin, air, juga kelapa, dan kelapa. Ya. Oke. Sebelum, jadi semuanya sudah paham ya materi yang disampaikan hari ini. Sekarang coba cek HP-nya masing-masing. Saya kirim pretest ya untuk mengetes kemampuan awal kalian semuanya. Jadi saya kasih waktu mengerjakan pretest. Ya. Sudah dibuka semuanya? Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah. Sudah selesai, silakan diletakkan semuanya. Silakan diletakkan semuanya. Ya, ada yang dapat nilai 100 enggak? Enggak ya. Masih awal, masih awal. Nanti kalau setelah kalian mempelajari ini, kalau nilainya masih jelek, berarti itu perlu dipertanyakan lagi. Oke, materi hari ini yaitu tentang energi dan perubahannya. Sebenarnya tujuan untuk mempelajari energi dan perubahannya itu apa sih? Yang pertama, kalian harus tahu apa itu, apa energi dan usaha. Kemudian hubungan dari energi dan usaha itu apa? Yang kedua, apa? Segala perubahan energi. Ada yang tahu perubahan energi itu apa saja? Ya, perubahan energi kimia, terus perubahan energi fisika, kemudian perubahan energi kalor, yaitu semuanya adalah perubahan energi. Nah, setelah itu, setelah tahu hubungan antara energi usaha kemudian perubahan energi, kalian nanti membuat apa tadi energi alternatif apa yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya
di daerah sini yang banyak apa kira-kira di daerah sini saya bisa dimanfaatkan. Misalnya dia nggak apa-apa ya serbuk kayu ya bisa. Jadi serbuk kayu nanti kita buat apa kira-kira? Briket ya bisa. Jadi nanti kita rencananya akan membuat briket aja ya karena bahannya kan udah didapatkan di daerah sama kan banyak briket. Tahu kan briket ya? Ya. Nanti kita membuat briket. Jadi model pembelajaran hari ini adalah model pembelajaran project. Seperti judulnya project lipas. Jadi kita harus menghasilkan suatu proyek. Jadi proyek kita gunakan adalah briket. Karena apa? Udah didapatkan tadi ya, di daerah sama kan banyak. Ada yang rumahnya itu banyak tempurung kelapanya, apa gatok istilahnya? Ada. Banyak ya? Ya, jadi nanti kita buat briket. Kenapa kok buat briket? Gak lainnya aja. Ya, sudah didapatkan ya di daerah sama. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong perhatikan video berikut. Sejak sepekan terakhir, gas LPG tabung ukuran 3 kg langka di sejumlah pangkalan di Kota Blitar, Jawa Timur. Salah satunya di pangkalan gas LPG di Jalan Bengawan Solo. Akibat kelangkaan, warga bahkan terpaksa berkeliling ke satu pangkalan ke pangkalan yang lain dengan jarak belasan kilometer dari tempat tinggal mereka. Namun menurut pemilik pangkalan gas LPG, tidak ada pengurangan maupun keterlambatan pasokan. Kelangkaan LPG diperkirakan karena banyaknya permintaan dari konsumen, sedangkan pasokan dari agen masih tetap sama. Dan puter-puter sama desa Sumberingin sampai sana-sana sudah ada semua. Sudah berapa lama Bu? Ya mungkin minggu-minggu terakhir. Kalau pengurangan pasukan sudah tetap begitu baik datang ya datang, tapi yang beli banyak. Kelangkaan stok gas LPG 3 kg juga terjadi di Jombang, Jawa Timur. Salah satunya di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung. Warga pun terpaksa berkeliling dari toko ke toko untuk mendapatkan gas LPG. Dari toko pertama nggak ada, toko kedua nggak ada, yang terakhir kali ini nggak ada. Apalagi sekarang harganya dinaik untuk memberikan KTP kakak yang mau beli LPG. Salah satu pemilik pangkalan gas LPG mengakui saat ini stok gas LPG berkurang. Bahkan belakangan banyak warga luar desa yang mencari gas LPG namun tidak dilayani. Kelangkaan gas LPG tabung ukuran 3 kg di Jombang sudah terjadi selama sekitar 1 bulan. Warga berharap pasokan gas LPG dapat segera kembali normal. Liputan CNN Indonesia. Ini tadi videonya tentang apa? Ya, coba saya pengen tahu apa yang sampean dapatkan dari video tadi. Ya, Apa penyebab kelangkaan gas LPG? agak keras. Apa penyebab kelangkaan gas LPG? Ya, ada yang tahu kira-kira apa sih penyebab kelangkaan gas LPG? Saya bisa menjawab. Oh iya, silakan. Peningkatan permintaan dan persediaan terbatas. Ya, selain itu kira-kira apa lagi? Ya, silakan. Apa dampak LPG terhadap masyarakat? Saya bisa menjawab. Ya, Dampak satu-satu LPG ya. masyarakat yaitu membuat aktivitas masyarakat seperti kenaikan harga. Oh, kemarin sama lihat gak sih beritanya tentang kelangkaan LPG? Iya. Gimana itu sampai kita beli LPG harus bawa KTP ya? Ya, karena sampai langkanya. Tadi apa penyebabnya? Peningkatan permintaan. Ya, peningkatan dari permintaan konsumen. Kemudian apa? Ya, Tanya. ya silakan. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan gas LPG? Iya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa solusinya? Ya, silakan. Meningkatkan produksi LPG dan meningkatkan persediaan LPG. Iya, itu ya. Bagus sekali. Nanti sampai sudah
sedikit memahami materi hari ini. Kamu perhatikan dulu. Jadi energi alternatif ya, sumber energi alternatif. Oke, energi alternatif. Nah, energi alternatif ini hubungannya sama apa? Energi terbarukan atau energi dan perubahannya pada materi yang kita pelajari hari ini ya. Energi alternatif solusinya apa sih? Untuk apa sih energi alternatif itu? Sebelumnya ada yang tahu nggak sebenarnya energi alternatif itu apa? Sama nggak dengan energi terbarukan? Apa enggak? Sama. Ya, apa sih sebenarnya energi alternatif itu? Apa? Jadi sumber energi yang dapat diperbarui dan berkelanjutan. Contohnya apa? Ya tadi seperti yang saya bilang tadi, apa tadi? Air. Nah, kalau di Mendalam itu namanya apa? PPA. Nah, itu kira-kira dari apa sumber energinya? Air. Seperti di Mendalam itu juga contoh sumber energi alternatif. Nah, ini jenis-jenis sumber energi alternatif. Yang pertama ada tenaga matahari. Jelas ya, matahari adalah sumber dari tata surya. Kemudian angin. Angin juga tak terbatas jumlahnya, sama seperti dengan matahari. Dan di sekitar kalian aja angin yang dapat dihirup secara bebas ya, nggak beli loh angin. Udara juga nggak beli kan. Nah, itu merupakan contoh sumber energi alternatif. Kemudian ada apa lagi? Air, seperti yang sama sebutkan di Mendalam tadi ya. Apa tadi? PPA. Memanfaatkan sumber tenaga air. Nah, keuntungannya apa sih sumber energi alternatif? Yang pertama adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Tahu ya rumah kaca? Dampaknya apa itu rumah kaca? Iya, pemanasan global. Seperti cuaca saat ini kan tidak menentu, jadi itu salah satu efek dari efek rumah kaca. Kemudian kerugiannya ada nggak kira-kira? Kalau ada keuntungan pasti ada kerugian. Kerugiannya adalah investasinya itu yang tinggi di awal, tapi kalau sudah digunakan kan bisa dimanfaatkan oleh semua ya, semua masyarakat. Kemudian pengembangan dan penerapan energi alternatif di Indonesia. Untuk apa sih pengembangannya? Ya programnya pemerintah itu ya. Untuk apa? Mendorong pengembangan energi alternatif. Termasuk apa? Ya bioenergi. Pemakaian bioenergi. Kemudian perkembangan teknologi energi alternatif, ada yang tahu nggak ini? Ada apa? Baterai litium, tahu ya? Oke. Ya itu. Kemudian energi harvesting dan lain-lain itu adalah perkembangan teknologi alternatif yang digunakan saat ini. Dan contohnya apa? Nah itu contoh di dunia ya. Kalau di sini kan tadi sudah ada ya di Mendalam. Kalau di dunia ada yang lebih maju lagi di Denmark. Di situ ada apa? Energi angin. Dia memanfaatkan energi angin untuk memasok listrik yang ada di rumah. Kira-kira gimana ya? Nah, coba nanti sampean pikir apa sih solusi energi alternatif terbaru gitu. Kan saya masih muda ya, masih bisa merencanakan apa sih sumber energi terbaru yang ada di sekitar rumah ini. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak tentang energi alternatif? Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau mau bertanya.
Video sudah jelas ya. Kemarin kan sudah dibentuk kelompok, ya kan? Nah, kita merencanakan proyek pembuatan apa tadi? Sekarang silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Berapa kemarin? 5 sampai 6 ya. Silakan. Ini saya bagikan KPD-nya. Ini nanti rencana proyek yang akan kita laksanakan minggu depan ya. Misalnya sampai mau membuat tempurung kelapa karena di rumahnya banyak itu boleh. Mau membuat serbuk kayu boleh. Pokoknya memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah ya. Nanti kita bandingkan hasilnya bagus mana sih briket dari tempurung kelapa sama dari serbuk kayu. Kalau di rumah sampean adanya tempurung kelapa atau briket atau semuanya bisa mudah didapatkan? Semua mudah didapatkan ya, berarti kita variasi saja ya. Nanti ada yang menggunakan tempurung kelapa, kemudian ada yang menggunakan serbuk kayu. Silakan dibuka dulu KPD-nya. Itu ada petunjuk penggunaannya. Nah, di LKPD ini kita menggunakan 5 metode ya. Yang pertama adalah mengaitkan atau relasi. Jadi mengaitkan apa nanti? Materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya kita tadi mempelajari apa? Tentang energi dan perubahannya. Jadi nanti kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pembuatan apa tadi? Briket ya. Kemudian yang kedua itu apa? Mengalami. Maksudnya mengalami itu apa? Jadi sampean itu benar-benar mengalami atau menemukan sesuatu yang baru dari apa? Proyek yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah penerapan. Jadi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kemudian kerjasama. Jadi nanti nggak boleh ya kerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Semuanya harus bekerja. Kemudian mentransfer. Jadi menggunakan apa? Pengetahuan dalam konteks dan situasi yang baru. Lanjut, itu belakangnya ada peta konsep. Jadi setelah sampai mempelajari sumber energi alternatif tadi, jadi kita akan melakukan apa? Penggunaan penghematan. Kira-kira briket itu keuntungannya apa sih daripada arang biasa maksudnya? Kira-kira apa? Ya, lebih tahan lama. Nanti setelah kita membuat proyeknya, kita uji coba ya. Berapa lama sih apinya itu menyala dibandingkan dengan apa? Arang pada umumnya. Yang selanjutnya itu adalah apa? Tujuannya. Jadi tujuan kita mempelajari halaman selanjutnya itu tujuannya. Tujuan kita mempelajari proyek ini itu apa? Kemudian selanjutnya itu ada artikel sedikit ya tentang apa? Briket. Nah, itu di bawahnya ada rumusan masalah. Coba sampai nanti membuat rumusan masalah. Rumusan masalah apa? Ya yang sudah ada di dalam teks tersebut.
Jadi nanti sampai membuat rumusan masalahnya apa? Tahu kan ya rumusan masalah? Dulu waktu SMP kan pernah saya melakukan penyelidikan atau menggunakan metode ilmiah. Pernah ya? Nah, coba nanti sampai membuat apa? Rumusan masalah sesuai yang ada di teks. Ya. Yang bawahnya adalah apa? Hipotesis. Apa itu hipotesis? Dugaan sementara. Jadi sebelum sampai melaksanakan pembuatan briket, sampai menduga-duga dulu apa yang terjadi. Ya, nanti hasilnya sama nggak hipotesisnya sama hasil akhirnya. Nanti kita analisis, kita presentasikan, gitu ya. Yang bawahnya itu merancang proyeknya. Jadi merancang proyeknya nanti kayak apa itu semuanya ada langkah-langkahnya. Jadi nanti ketika sama membuat proyek itu di video ya prosesnya. Kita itu menggunakan tempurung kelapa atau menggunakan bayam. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Ya, jadi nanti sampai apa? Membuat briket dari serbuk kayu boleh, kemudian dari arang juga boleh. Arangnya dari apa? Tempurung kelapa. Kenapa? Karena tadi kan mudah didapatkan. Jadi bahan-bahannya untuk langkah-langkahnya semua ada di LKPD. Sampai baca itu langkah-langkahnya. Mulai dari mencari bahan, kemudian membakar atau membentuk arangnya sampai kita mencetak bahannya. Kemudian aplikasinya ini berarti hasil data penelitiannya tadi ya. Nah, di situ ada di tabel di bawah sendiri. Nah, itu kan ada parameter, kemudian ada data, ada analisis. Nah, nanti sampai sebutkan misalnya ya, jenis serbuk kayunya itu kayu apa? Gitu. Misalnya kelompok ini kayu jati, misalnya kelompok ini kayu apa? Nanti kan hasilnya beda kan ya? Kalau enggak gitu berarti tempurung kelapa gitu. Dianalisis menggunakan itu kenapa? Terus jenis bahan pengikatnya. Jadi bahannya itu kan pada umumnya kita menggunakan apa sih, kanji ya? Iya. Nanti jenisnya itu gimana hasilnya? Terus perbandingannya. Jadi sebelum kita mencetak jadi briket itu kan ada perbandingannya loh. Perbandingan apa? Dari serbuk kayu sama pengikatnya. Kalau pengikat di sini kan sudah didapatkan itu serbuk kanji ya. Kanji dulu. Ya, info kanji nanti di apa? Apa lagi? Ya, itu. Direbus ya. Habis itu selanjutnya kita ada pertanyaan dulu enggak? Enggak ya. Kooperatif ini berarti sampean diskusi dalam kelompok seperti ini. Gak boleh satu orang itu diem aja, semuanya harus berkolaborasi. Ya misalnya sampai buat apa, terus untuk nanti kan setelah ini kita mengerjakan laporan. Jadi itu juga harus bekerja sama. Apa yang dikerjakan di sini ada. Jadi sampai nanti diskusi buat analisis. Misalnya saya menggunakan tempurung kelapa. Kenapa? Lebih mudah, lebih tahan lama, atau lebih ramah lingkungan, atau lebih apa? Saya menggunakan serbuk kayu. Kenapa? Itu nanti dianalisis kemudian dipresentasikan seperti biasa ya. Kemudian bawahnya itu adalah kesimpulan. Ada pertanyaan enggak? Jadi jelas ini cara mengisinya, jelas enggak? Atau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita buat jadwal ya. Jadi nanti kita kalau minggu-minggu ini kan nggak mungkin ya. Jadi minggu depan kita mulai membuat apa?
jadwalnya dulu. Karena kan ini cuacanya juga nggak menentu ya, ada hujan gitu ya. Jadi kita harus perhatikan, karena nanti ada proses apa? Pengeringan ya. Kalau cuacanya seperti ini nanti solusinya apa untuk mengeringkan briket? Selain dijemur karena dihujan, ya apakah di oven ya bisa, di oven bisa. Karena kan setiap hari hujan, kalau kita menjemur setiap hari kayaknya nggak memungkinkan. Tapi seminggu cukup ya waktunya, 1 minggu cukup ya untuk menjemur. Kalau misalnya memang memungkinkan untuk dijemur, berarti kita menjemur. Kalau tidak, berarti nanti kita akan menggunakan oven untuk proses pengeringannya. Sebelumnya ada bayangan nggak sih? Ada bayangan nggak membuat ini gimana? Jadi nanti sampai buat jadwal gitu ya. Jadwalnya apa? Ya waktunya nanti di video. Mulai sampai mencari bahannya, kemudian sampai ngapain setelah mencari bahan kira-kira? Diproses dulu, dibersihkan, kemudian sampai nanti pengeringannya sampai 2 kali ya. Penjemurannya sampai pengeringan atau pembakaran. Pembakarannya 2 kali pembakaran. Habis itu nanti sampai membuat apa untuk perekannya tadi? Ya, kira-kira selain itu bisa nggak ya? Bisa nggak? Bisa nggak lek? Ya biasanya kan pakai tepung kanji ya. Itu diapakan kalau tepung kanji juga? Iya, direbus dulu. Jadi nanti sama buat perbandingannya. Untuk pelekannya itu berapa, kemudian untuk arangnya berapa. Maksudnya arang itu tadi dari serbuk kayu tadi loh ya, bukan arang biasa dari kayu-kayu bukan. Jadi dari bahan saya sama pilih tadi. Nanti buat schedule-nya. Sekarang coba sih buat schedule-nya per kelompok masing-masing ya. Buat jadwalnya ya, buat jadwal pembuatan apa? Briketnya. Mulai dari mencari alatnya, bahannya. Nah ini minggu depan kita kan praktek ya. Ya. Itu sampai bawa alat-alat yang ada di sini semuanya, nggak boleh sampai ketinggalan, oke? Siap. Sekarang coba dibuat jadwalnya dulu. Ya, pokoknya harus sampai 1 minggu harus selesai. Ya. Selamat siang. Selamat pagi. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan dulu untuk kelas. Silakan kelas silakan. Persiapan. Jawab mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sudah siap mulai pembelajaran hari ini ya? Sudah. Oke, kemarin kan kita sudah bahas rencana pada pagi hari ini yaitu apa? Pembuatan briket. Dari tantangan-tantangan yang saya dapatkan minggu kemarin, kira-kira sudah punya solusinya masing-masing ya? Sudah. Jadi kalau misalnya ada tantangan atau gagal sekali tidak apa-apa. Kita coba lagi. Karena apa? Awal dari suatu kegagalan adalah apa? Awal dari keberhasilan. Jadi nanti semua tantangan kita selesaikan bersama-sama. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini apa?
briket, pembuatan briket. Semuanya sekarang membentuk kelompok masing-masing dan kelompoknya masing-masing sesuai pertemuan kemarin. Ya, sudah menyiapkan semua alat dan bahannya kan? Silakan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Semua alat sudah dibawa kan? Alat dan bahannya silakan dikeluarkan semuanya beserta RKPD-nya. Silakan. Jadi hari ini kita membuat apa? Briket. Sesuai pada pertemuan kemarin itu kan ada apa aja? Briketnya kemarin ada yang dari tepung, dan ada yang dari apa? Kayu. Ya, sebukanya kemana ada 2 ya? Sudah. Ya. Sekarang saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Bisa ya? Bisa. Nanti habis itu kita uji coba. Kita uji coba di luar sana. Apakah benar bisa nyala dari briket yang sangat 2? Ya. Boleh dimulai dari sekarang. Cilik no. Baduan. Kurang banyak nek tambah. Silakan dimulai proses pembuatannya.
Sudah selesai. Bisa kita tunjukkan di depan ya hasilnya. Sudah lihat. Boleh kelompok 3 maju duluan yuk. Nanti yang lainnya ketika kelompok 3 presentasi kalau didengarkan dan diberitakan ya. Silakan kelompok 3. Nanti yang lainnya ketika nanti bertanya kalau angkat tangan terus apa sebutkan nama ya silakan kelompok 3 ya silakan oh yang lainnya diperhatikan ya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang uji kami. Tahap pembuatan. 1. Siapkan bahan-bahan. Timbang pukul 8 dan mengikat sampai keputusan. 2. Haluskan tempurung kelapa. Haluskan tempurung kelapa
dari kami ada yang punya pertanyaan. Silakan Pak Soleh memberi tanggapan. Jadi tadi benar tadi pembuatannya itu menggunakan apa bahannya? Jadi kelompok 3 sesuai kesepakatan kemarin menggunakan apa? Tempurung kelapa. Ada yang tanya mungkin dari kelompok lagi memberi tanggapan. Silakan saya sebutkan nama. Jadi silakan. Kenapa kamu memilih bahan tempurung kelapa? Kenapa bahannya? Karena bahannya mudah didapat dan bertahan lama. Bagaimana dari saya? Ya. Ya, silakan yang lainnya. Ini bahan pemanis apa yang digunakan? Tepung kanji atau tepung tapioka. Apa sampai tepung kanji? Karena lebih berkat. Oh, ditunjukkan ke teman-temannya hasilnya gimana? Ya, ini hasil menggunakan apa? Tempurung kelapa. Nanti yang lainnya coba ditunjukkan juga ya hasilnya. Ada lagi? Atau mungkin masukkan ke kelompok 3. Silakan. Jadi kelompok 3 tadi sesuai kesepakatan awal dia menggunakan apa? Tempurung kelapa. Kemudian kelompok 1 saya menggunakan kayu. Jadi nanti kita bandingkan ya. Setelah ini nanti setelah presentasi kita buktikan ya mana hasil dari briket yang lebih tahan lama. Ya, dari tempurung kelapa kah atau dari serbuk kayu? Ada pertanyaan lagi nggak untuk kelompok ini? Silakan. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah tempurung kelapa mudah didapatkan dan tahan lama jika dipakai. Sekian presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang membuat proyek briket. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu 1. Serbuk kayu, 2. Tepung tapioka, 3. Timbangan, 4. Ember, 5. Pengayak, 6. Cetakan briket, 7. Oven atau pemanggang. Langkah-langkahnya yang pertama, siapkan bahan-bahan atau serbuk kayu dan kualitas sesuai kebutuhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pembuatan briket. Alat dan bahan: 1. Tepung kayu, 2. Tepung tapioka, 3. Air hangat, 4. Timbangan, 5. Kaleng, 6. Seng, 7. Saringan, 8. Pipa. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, timbang berat awal tepung kayu yang akan digunakan. 2. Siapkan tungku dan lakukan pembakaran tepung kayu menggunakan kaleng. Tutup kaleng tersebut. Pembakaran tahap pertama. Arang hasil pembakaran. Pembakaran dilakukan bertahap karena kaleng berukuran kecil, sedangkan arang yang harus dihasilkan sebanyak 500 gram. Selanjutnya, arang dihaluskan dan diayak menggunakan ayakan atau saringan santan. Siapkan tepung tapioka sebanyak 10% dari berat arang. Nyalakan kompor dan cucukkan air. Setelah air mendidih, masukkan tepung tapioka secara perlahan ke dalamnya sambil langsung memadunya hingga berbentuk seperti gel. Setelah menjadi gel, tuangkan dan campurkan gel tersebut dengan arang yang halus. Lalu cetak dan keringkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan kelompok lain memberi tanggapan. Silakan angkat tangan dan sebutkan nama. Ya, silakan. Susan Fernanda. Mengapa kalian memilih kayu mahoni dalam pembuatan briket? Karena kayu mahoni lebih mudah terbakar dan memiliki karakter yang tinggi. Oke, ada yang lain? Silakan. Ya, sebutkan Canika. Berapa perbandingan tepung kayu dan bahan briket? Perbandingannya adalah 10% dari tepung kayu tersebut. lainnya, silakan. Nanti menggunakan apa? Kayu mahoni ya. Untuk kelompok sebelumnya nanti menggunakan apa? Tempurung kelapa. Kira-kira hasilnya lebih maksimal ya, Mbak? Sudah diuji coba? Sudah di rumah ya? Ya, Nanti sudah. diuji coba lagi. Mana setnya lakinya itu lebih lama. Nanti alasannya sampai kenapa kok pilih dari mahoni, kenapa nggak dari kayu lain? Karena lebih mudah terbakar dan memiliki karbon. Ya, jadi di sini juga banyak ya. Jadi saya bisa mendapatkannya lebih mudah. Ada lagi dari kelompok lain mungkin? Ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah. Oh, sudah setelah bertemu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembuatan briket. Tahap 1, menyiapkan kayu dan bahan lain. Tahap 2, siapkan api. Kerjakan tepung kayu.
Ya, Ya, sebutkan nama. Yerisa. Berapa lama waktu untuk pengeringan briket 1 kali tadi? Kurang lebih 3 sampai 4 hari. Masalahnya. Oh, pengeringan. Jadi sama menggunakan pengering apa tadi? Oh, langsung menggunakan cahaya matahari. Lainnya. Saya Rafa. Mengapa kalian memilih kayu jati dalam pembuatan briket? Karena kayu jati mudah didapatkan dan lebih dalamnya jika memakai Ada yang lain? Sebenarnya ada yang pernah dicoba enggak? Briket sama arang biasa gitu loh ya. Sebenarnya lebih bagus mana sih? Apa sih keunggulan briket ini daripada arang? Briket lama. Oh iya, tahan lama kan ya? Ya. Artinya kan kemarin saya bilang di rumah masih ada yang menggunakan masak menggunakan kayu bakar ya. Iya. Kalau ini biasanya lebih lakinya lebih tahan lama. Kan sudah diuji coba kemarin. Sama arang biasa sudah. Nanti coba kita buktikan ya lebih lama apa enggak. Semua sudah dicoba. Jadi nanti kita uji coba nyalanya itu berapa. Jadi nanti saya hitung berapa sih lama waktunya. Ya, berapa menit. Jadi sampai apinya habis. Airnya habis itu berapa waktunya. Dibandingkan dengan arang biasa kalau lebih efektif apa enggak. Gitu ya. Nanti kita uji coba. Ayo coba lainnya. Selamat memberi tanggapan. Apa lainnya? Kalau pengeringannya tadi salah menggunakan apa? Ya, cahaya matahari. Kan sekarang kan musimnya nggak tentu ya, kan hujan. Bisa ngerti ya, Mas? Terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini kita uji coba ya. Seberapa lama sih briket yang sama buat itu? Maksudnya lebih lama yang mana atau sama aja? Antara menggunakan tempurung kelapa, kemudian menggunakan apa tadi? Serbuk kayu. Dari dua yang macam-macamnya ada serbuk kayu apa? Jati dan mahoni. Ya, kita buktikan. Kemarin saya sudah coba ya kalau menggunakan arang gimana? Di rumah juga masak menggunakan arang. Masih ada yang menggunakan arang kan? Pasti kayu bakar. Ya, kan katanya sama cepat habis. Coba kalau ini gimana? Sebenarnya kan sudah ada alternatif yang sudah cukup lama ya. Cuma baru ini kan beli lagi. Kalau saya sampai tahu apa yang ada alternatif tadi di kendaraan tadi ya itu juga salah satu contohnya yaitu menggunakan tenaga apa? Air. Jadi kita menggunakan bahan bakar. Coba siap ya kita uji coba. Iya. Nanti silahkan dicatat berapa sih waktunya sampai dia habis itu berapa lama. Kemudian nyala apinya bagaimana sih kalau menggunakan briket daripada arang? Ya, bisa kita mulai sekarang. Ya. Kita mau pindah keluar dulu, Pak. Ayo silakan. Sampai tadi bergabung kan? Bergabung. Ya, sama nyalakan kamera. Ayo silakan segera.
iki sebule pasti sebule kata yo. Itu kan boleh sih. Sebule banter sun. Videone yo sih. Pendek kene ada ketawakmu. Kembalikan lagi. Kalau misalnya pakai apa sinar matahari kan musim hujan ya ini. Bisa nanti sama bisa pakai apa itu ya untuk meminimalisirnya. Karena kan ini sedang mendung juga. Jadi nanti juga hujan kalau mau jemur lagi. Jadi basah lagi. Nanti ditulis hasil percobaannya. Nanti diuji coba. Jadi menggunakan tepung kelapa. Jadi kita dia sama yang menggunakan mahoni, pakai jati, mana yang lebih lama dan efektif digunakan. Ada pertanyaan terkait apa yang kita bicarakan hari ini? Silakan atau kita ada masukan bisa disampaikan. Apa? Tadi kan yang sudah diuji coba dari tempurung ke lama. Kita kalau lain yang ingin menghadapi, maka tadi kok punya lomba berhasil. Kalau menarik ya, silakan ikut diri. Mungkin karena penemu kurang kering. Proses pengeringannya ya. Ya. Oh iya, terima kasih Ibu. Ya mungkin bisa nanti dicoba, tapi kan banyak masih ada yang nanti coba sampai keringkan. Yang satu menggunakan oven, yang satu menggunakan sinar matahari ya cahaya. Jadi nanti saya bandingkan karena kayaknya kurang padat ya. Jadi nyalanya kurang maksimal. Coba nanti sampean panaskan lagi dulu, habis itu dicoba dinyalakan. Selain Miko, mungkin ada yang lain. Silakan. Ada yang lain? Selain Miko, silakan. Ya, silakan silakan. Ya, silakan silakan. Mungkin artinya ya coba nanti diulangi lagi, dicoba lagi, maksudnya dinyalakan lagi, nanti sama catat berapa waktunya. Nah, itu depan kita tunjukkan siapa sih waktunya paling lama. Jadi maksudnya dari bahan apa sih waktunya paling lama untuk pembakarannya ya. Kita bandingkan. Oke, tadi karena kelompok 2 sudah aktif sekali ya dalam presentasi, kita ampaskan dulu buat kelompok 2. Selanjutnya itu lebih aktif lagi ya. Kalau misalnya ada masukan, ada tanggapan, ada masalah, silakan ditanyakan. Kelompok 2 silakan. Silakan itu maju. Ini kelompok yang paling aktif sekali ya. Silakan duduk Miko. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih dulu untuk fotonya hari ini ya.
Jangan ya, apa-apa. Iya, terus proses pengalingannya juga nanti ya. Iya, waktu yang lama karena masih bisa juga, makanya tadi kan ada alternatif lagi yaitu pakai oven. Jadi biar hasilnya itu benar-benar garing. Kemudian misalnya kita minggu depan ada proyek lagi tantangan apa sih yang kita rasakan? Tiduran iki ini kok. Kan katanya tadi desa kita banyak ya, sebenarnya ambil aja, kita jadi nanti kalau membuat proyek lagi sama perhatikan waktunya ya, kan kemarin kita sudah membuat jadwalnya, jadi tentukan harus sesuai dengan apa jadwal yang sudah ditentukan, jadi nanti hasilnya biar bisa maksimal. Gimana perasaannya hari ini? Senang nggak? Jangan lupa setelah ini sampai membuat apa? Laporan seperti biasa. Jadi nanti hasil proyek yang kita buat hari ini kita akan bentuk apa? Laporan. Ya. Nanti laporannya batas pengumpulannya 1 minggu cukup nggak? Harus cukup ya. Jadi pertemuan selanjutnya itu sampai membuat laporan. Kemudian laporannya dikumpulkan dan jangan, oh iya, kan ini sudah selesai ya tadi semuanya, berarti sudah paham soal yang materi yang kita sama hari ini. Coba sekarang kita proses dulu, ya, proses dulu. Nanti silakan dibandingkan hasilnya. Proses pada proses sama proses hasilnya sama aja atau lebih baik atau lebih buruk. Silakan dibuka hatanya masing-masing. Sudah. Silakan sampai akses yang saya kirim di grup itu loh, Google Form ya. Ya, silakan dikerjakan. Sudah siap semuanya? Ya, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Angka siji, kursi siji. Apa ya? Ya. Terus makan. Setelah dikerjakan waktunya 10 menit ya, 15 ya, 15. Dan setelah dikerjakan
Sudah ada yang selesai. Masa ada yang belum silakan dikerjakan. Oh, cepet sekali Laura. Ya. Ya. Berarti sudah paham betul ya. Aku mah biji sakso. Iya. Selesai. Laura sudah. Nanti dicoba lagi ya Laura. Aku tenggangan di bawah kayak lalu. Lima menit lagi ya, 5 menit lagi. Oke. 5 menit lagi. Ingat kepada Ahmad
Jehan kelas 10 TKJ dimohon ke kantor depan sekarang. Sekali lagi, panggilan kepada Ahmad Jehan 10 TKJ dimohon ke kantor depan sekarang. Terima kasih. Sudah selesai semuanya. Nilainya, lihat dulu nilainya. Saya sudah lihat hasilnya. Sudah bagus sama ibu karena nggak prioritas. Tapi dia adalah Delisha. Sudah ya. Sudah ya. Iya ya, hasilnya tuh harusnya lalu dihapus lagi daripada tes. Kenapa? Apa kesulitannya? Hitung-hitungan itu kan. Berhitung sangat sulit. Jangan seperti itu, jangan menganggap fisika sebagai momok. Harus semangat kalau gagal bisa mencoba lagi. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa membuat apa? Laporan. Jadi tadi sudah kita sepakati ya, waktu membuat laporan adalah 1 minggu. Jadi semuanya berkelompok wajib membuat laporan. Ya, ada pertanyaan dulu. Jadi minggu depan kita mempelajari, setelah ini selesai, kita mempelajari bab 4 tentang apa? Bumi dan antariksa. Seperti biasanya, sampean apa? Baca dulu ya modulnya di rumah. Seperti biasa nanti kita buat project lagi. Itu ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, silakan disiapkan dulu. Silakan disiapkan dulu, kita berdoa.